Sebelumnya Mbak Anies bilang bahwa beberapa saat yang lalu Presiden Filipina pernah datang ke Arab Saudi meminta pengampunan terhadap warganya yang kemudian terancam hukuman mati dengan ancaman kalau tidak diampuni mereka akan cabut semua buruh migran mereka dari sana. Apakah pemerintah akan melakukan itu juga, Pak Tatang? Saya rasa saya boleh katakan itu tidak mungkin. Tidak Mengapa? mungkin. Karena raja tidak bisa intervensi. Raja tidak bisa intervensi. Banyak kasus. Contohnya, baru-baru ini beberapa bulan lalu ada keluarga raja, pangeran itu dieksekusi karena tidak mendapat pemaafan dari. Jadi makanya coba riset lah, melakukan riset. Kedua, saya punya pengalaman, saya bertemu dengan konsul jenderal Filipina, semua konsul jenderal yang memiliki tenaga kerja pembantu rumah tangga di Jeddah bertemu. Saya tanya, Anda pernah nggak warga negara Indonesia dipancung? Warga negara Filipina dipancung? Wow, udah beberapa. Bahkan yang lebih ironis lagi ketika ribut kasus Ruyati, kita terkaget-kaget karena baru tahu dari media, tidak diumumkan. Yang lebih ironis lagi Filipina. Diplomat Filipina di Jeddah datang mau menengok terdakwa yang terancam hukuman mati. Datanglah ke sana. Apa yang dikatakan oleh penjaga penjara? Mohon maaf, 2 minggu yang lalu sudah dieksekusi. Itu Filipina. Jadi ini tolong... kita lebih baik lah dari Filipina gitu maksudnya? Ya, Filipina itu saya tanya, apakah Anda menyediakan uang diet? Dia bilang no way. So, impossible for us to provide budget for those citizens who committed crimes. Artinya bahwa tidak mungkin kita menyediakan uang negara untuk warga negara saya yang melakukan tindak kriminal. Jadi kata siapa Filipina yang selalu berhasil? Jadi ini persoalannya sekali lagi ya. Persoalan tadi Pak Pompida mengatakan bahwa ada anggaran perlindungan untuk 4 tahun. Memang itu adalah RPJM. Itu yang dipulangkan dari Syria, evakuasi sana situ masuk. Termasuk di dalamnya. Jadi persoalan bukan uang. Uang itu bisa dibayarkan. Bahkan banyak donatur yang sudah meminta. Tapi prinsip. Iya. Bagaimana? Tapi satu hal yang menarik adalah sekarang banyak komunikasi ke kami yang sangat tidak setuju. Bagaimana Pak, ada yang bertanya, Pak nanti kalau Ibu Satinah pulang di penjara nggak? Oh enggak, bebas. Enak sekali. Ditebus 21 miliar, datang ke sini bebas, sementara kami harus berdarah-darah. Tadi mau menanggapi? Saya sampai lupa. Ya, saya kira gini, bahwa masalah buruh migran yang terancam hukuman mati, itu kan tidak ujuk-ujuk diat gitu ya. Jadi ada story behind, ada proses yang saya kira harus kita refleksikan bersama. Kalau enggak kita akan terus-menerus menjadi bangsa yang tidak pernah mengambil pelajaran dari masalah yang pernah ada. Misalnya, Satinah kasusnya tahun 2007, pemerintah tahu tahun 2009, artinya kan ada yang missing. Ketika Arab Saudi tidak memberikan informasi tentang Satinah yang terancam hukuman mati, ini juga harusnya protes dan merefleksikan bahwa monitoring sistem perwakilan kita terhadap kondisi keberadaan warga negara kita di banyak negara, di penjara-penjara juga sangat lemah selama ini. Kalau itu periodik, saya kira terdeteksi, 6 bulan terdeteksi, setahun terdeteksi, nggak usah nunggu 2 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa selama ini penyelesaian masalah TKI yang terancam hukuman mati itu sangat ad hoc. Gitu. Pak SBY ketika eksekusi Ruyati terjadi pada 2011 itu dibentuk yang namanya Satgas. 6 bulan diperpanjang 1 tahun. Ketika Satgas sudah dibubarkan, TKI yang terancam hukuman mati juga masih banyak dan terus menambah. Sekarang, gitu. Berdasarkan data Migrant Care, kalau misalnya saya berangkat ke luar negeri setelah melalui proses PJTKI dan seterusnya, saya bekerja, yang tahu saya diapa-apain, saya di sangat sulit Tuhan itu, Mas. Itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi sangat sulit berkomunikasi. Karena dokumen ditahan oleh majikan, kemudian alat-alat komunikasi yang ini lain berlangsung bertahun-tahun. Berlangsung bertahun-tahun, dan apakah kita mau bertahan dalam sistem seperti itu? Abjati bagaimana Abjati? Justru itu kami Abjati tidak mengendaki pola-pola lama. Kemarin Abjati sudah beberapa kali membuat surat kepada pemerintah, pola ini harus dirubah. Karena penempatan seperti sekarang, memang seperti apa yang dikatakan Ibu Anies dan Dr. Pompida, kita tidak bisa full memonitoring itu orang ada di mana. Hari ini kita bersyukur bahwa pemerintah sudah membuat agreement di sana. Di sana ada kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya saya pikir cukup. Baik, kesepakatan itu sudah ada. Apakah sekarang sudah ada mekanismenya? Ya. Siapa yang ada di mana dan ngapain? Sudah. Kami sudah membuat. Kalau Anda tidak bisa memonitoring, akan tapi Anda menjadi peninggi dari semua PJTK yang ada,
Anda menerima uangnya saja tapi tidak mau memantau TKI yang bekerja, sedangkan Anda sudah menerima hasilnya. Seperti itu. Harapan saya, semua PJTKI itu bertanggung jawab juga, karena mereka juga yang menerima uang fee dari Migrant care itu TKI. tidak dilarang menggunakan handphone atau gadget atau apa yang alat komunikasi keluar kan? Atau nggak boleh di Arab Saudi itu? Tergantung dari majikannya kan, tapi ketika TKI keluar negeri itu sudah tidak punya posisi tawar, karena pemerintah kita memang payung hukum di negara kita lemah, jadi kita tidak punya posisi tawar, beda dengan Filipina. Soal perlindungan, saya tadi mendengarkan Bapak Tatang, itu Arroyo pernah datang ke Arab Saudi, itu memang betul. Dan kita juga tidak harus selalu mencontoh negara-negara lain. Paling tidak kita juga harus kreatif. Cerdas kok mencontoh orang lain, harus dari pemikiran sendiri. Harapan TKI semua seperti itu. Kita tidak harus mencontoh Filipina, kita tidak harus mencontoh Sri Lanka yang juga pernah mengirimkan surat ke Raja Jordan untuk membebaskan satu negara. Presiden sudah mengirimkan surat kan? Surat berkali-kali. Tapi datangnya belum. Iya, nggak harus surat-suratan ya kan, tapi datang itu lebih baik. Pun belum mengcover seluruh basis-basis perlindungan. Salah satunya adalah masih ada kemungkinan bahwa dokumen daripada TKI itu dipegang oleh majikan. Ini akan sangat berbahaya. Persoalan-persoalan mengenai seperti amnesti yang kita lihat beberapa bulan lalu itu pasti akan terjadi lagi kalau itu dibiarkan. Nah, makanya saya tetap ingin istilahnya moratorium tetap berjalan, dan kalau bisa benar-benar moratorium total bagi tenaga kerja wanita. Kriminal ya, itu pasti ada backgroundnya. Ya. Kriminal ada backgroundnya. Saya khawatir yang terjadi adalah mereka melakukan tindakan itu karena frustasi, karena tidak ada yang membela mereka membela diri sendiri. Persis. Saya bisa saja salah, nanti dijawab Pak. Kami akan kembali sesaat lagi.